Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ini semua karena anugerah Allah yang luar biasa bagi kita, sehingga Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap pribadi kita yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau senantiasa yang memelihara kehidupan kami Bapa. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika pujian pertama kami naikkan Bapa, Engkau bertahta atas setiap pujian kami Bapa. Engkau hadir di tengah kami Bapa. Engkau mengurapi setiap pribadi kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu
Menjadi
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus, ku sembahkan. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami, ku bersyukur bagi-Mu, Yesus. Haleluya Yesus, Kau kudus Tuhan, nama-Mu indah Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu, Kau dahsyat Tuhan, Kau layak kami sembah, oh Yesus. Kau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya Yesus, urapi kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau sudah membebaskan kami, melepaskan dari belenggu dosa Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan saudara, kita bisa berkumpul kembali. Ini semua karena berkat dari Tuhan. Amin. Beri sapa kiri kanan kita, katakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, katakan kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, saudara. Mari siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Buka hati saudara, undang hadirat Allah dalam setiap pribadi kita. Haleluya Tuhan. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kukira
kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami untuk boleh kami bersama-sama hadir di tempat ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami bersama hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa, sehingga saat yang indah ini benar-benar boleh menyampaikan maksud hati-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, saat ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47. 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang yang baik hati, di mana dia adalah seorang yang bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel kecil di kota Philadelphia. Namanya adalah Josh Bolt. Suatu malam ketika ia bertugas, saudara, di resepsionis, kemudian datanglah pasutri pasangan suami istri yang sudah tua. Dia memesan kamar pada waktu itu, dan saat itu pula kamarnya sudah habis, saudara, dan kondisi di luar itu hujan badai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paul tidak tega melihat mereka. Kalau mereka keluar dari hotel, maka kondisinya seperti itu. Maka dia menawarkan supaya mereka tidur di ruangan miliknya, waktu di mana tempatnya tidak bagus, namun Anda nyaman untuk malam ini. Kemudian pasutri itu melihat, dan dia ragu-ragu, saudara-saudara yang kasih. Maka Bolt ini berkata bahwa, dan dia membujuknya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga dia berkata, jangan khawatir tentang saya, karena saya akan baik-baik saja. Akhirnya pasutri yang tua itu setuju, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan besok paginya, pasutri ini mereka hendak bersama-sama meninggalkan hotel itu, dan sang kakeknya berkata, saudara-saudara yang kasih, dia berkata di dalam kehidupannya, dia katakan, saudara-saudara yang kasih, di mana Anda lah seorang manajer yang baik, yang harusnya
menjadi pemilik hotel di Amerika. Mereka tertawa dengan gurauan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 2 tahun kemudian apa yang terjadi? Di mana bos ini menerima surat dan tiket PP untuk pergi ke New York menemui kedua orang tua Pak Sutri tadi. Nah, saat dia bertemu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka bot ini dibawa ke sebuah gedung yang baru, megah dan menjulang tinggi saudara-saudara yang kasih. Dan disitulah sang kakek ini berkata, itulah hotel yang baru saja saya bangun untuk Anda kelola. Bot ini kaget saudara-saudara yang kasih. Dan dia berkata, pasti Anda ini hanya main-main, Anda bergurau. Pria itu menjawab dengan tersenyum dan dia katakan, saya jamin bahwa saya sedang tidak bergurau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pria tua itu adalah Willem Waldorf, saudara, Willem Waldorf Astor, saudara, di mana pemilik hotel Waldorf Astoria di New York, saudara-saudara yang kasih. Dan salah satunya hotel bergengsi di dunia, dan yang pertama menjadi manajernya adalah Bot, saudara-saudara yang kasih. Kalau kita melihat dalam Galati 6 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik selama ada kesempatan. Mari pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul bersaksi dengan kebaikan. Kalau hari Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang pribadi yang misioner. Sungguh luar biasa kalau kita telah membaca pelan-pelan pembacaan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di mana jemaat mula-mula disukai oleh semua orang, saudara-saudara yang kasih, karena mereka suka berbuat baik dan mereka suka berbagi dengan yang lain. Sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Kesaksian mereka dengan perbuatan baik sangat efektif, sehingga Tuhan menambahkan jumlah jiwa-jiwa baru setiap hari. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersaksi dengan kebaikan dari jemaat, mencontoh jemaat mula-mula. Poin yang pertama, hidup suka berbagi. Ayat yang ke-44 sampai 45. Jemaat mula-mula suka berbagi. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita? Kisah Rasul 20 ayat 35b katakan, Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Yesus memberi teladan yang sangat-sangat luar biasa. Dia memberikan segalanya buat hidup saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Kita dalam memberi, dalam berbagi, kita harus punya dasar yang benar, punya motivasi yang benar, seperti yang Yesus ajarkan, yaitu karena mengasihi. Kalau Bapak Ibu saudara dan saya mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya pastilah kasih itu kita wujudkan dalam kehidupan kita menjadi seorang pengelola milik Tuhan dengan bijak. Sehingga Bapak Ibu saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita,
kita bukan menjadi seorang pencuri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa untuk bisa punya hati memberi, untuk bisa punya hati berbagi, untuk bisa punya mengasihi Tuhan. Maka dalam hidup kita ini harus dilatih. Harus dilatih. Sebaiknya Bapak Ibu, saudara dan saya dalam kehidupan kita, kita harus melatih dari kecil anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, supaya mereka terbiasa berbagi. Jangan sampai kita mengajarkan untuk anak-anak kita, mereka untuk kepentingannya sendiri. Mereka tidak kenal berbagi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, dari kecil kita ajarkan. Dan marilah kita belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Saya sejak anak saya SMP, dia bisa bertanggung jawab, saudara. Nah, saya ajarkan. Walaupun pada waktu itu tidak banyak yang mereka terima, 50.000. Itu untuk kepentingan dia 1 bulan. Kepentingan apapun termasuk persembahan persepuluhan. Saya ajarkan. Dari kecil mereka mengembalikan persepuluhan. Itu hal yang paling kecil, persepuluhan. Kemudian dalam kehidupannya, saya yakin kalau mulai dari kecil kita tanamkan di mana rasa berbagi, memberi dan mengembalikan milik Tuhan. Karena hidup saudara dan saya nantinya akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, marilah kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah setiap kita yang mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita memiliki seperti hati Yesus yang suka berbagi, memberi segalanya, saudara-saudara yang kasih, dengan dasar motivasi yang benar dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bukan lagi menjadi orang yang pelit, putra wali, saudara. Tetapi kita meneladani Yesus Allah yang kita sembah. Bukan hanya mengembalikan persepuluhan, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang peduli. Kita akan menjadi orang-orang yang suka berbagi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan, sampai hari ini sudahkah kita menjadi seorang manajer, pengelola yang baik dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadap Tuhan, maka di dalam hidup kita, kita tidak kedapatan bercacat dan bercela. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga dalam kehidupan kita, kita akan memperhatikan, peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di mana orang tua kita nggak akan pernah meninggalkan mereka. Sebagai rasa kasih kita, maka kita akan peduli dan berbakti. Nah, poin yang kedua, hidup rukun satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-46a, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya? Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, saudara nanti baca di rumah. Hidup rukun itu adalah sesuatu yang indah, di mana berkat-berkat Allah dicurahkan, yaitu damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Bagaimanakah di dalam keluarga kita masing-masing? Apakah kita menikmati hidup rukun? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata, gimana kalau ada masalah? Saya yakin dan percaya, setiap hidup saudara dan saya, dalam keluarga kita pastilah ada yang namanya masalah. Betul? 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 Nah, yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya,
Bagaimana kita menyikapi masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita? Apakah saudara dan saya, setiap pribadi bisa menyelesaikan dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Jangan sampai penyelesaiannya menurut kita masing-masing. Menurut suami begini, menurut istri begini. Saya yakin tidak akan ada yang namanya titik temu. Tapi kalau setiap pribadi untuk menyelesaikan segala sesuatu, kita kembali dan kembali bagaimana benarnya menurut firman Tuhan. Saya terlalu yakin kalau itu yang terjadi, maka akan ada yang namanya titik temu. Karena kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Sehingga disitulah terjadi titik temu dan disitulah ada yang namanya kerukunan. Yang setuju katakan amin. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi mereka sama-sama satu arah, satu tujuan, di mana mereka mau memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka, melalui keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga setiap masalah apapun bisa diselesaikan dengan baik. Dan disitulah terjadi yang namanya kerukunan. Dan disitulah mereka menikmati damai sejahtera Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, di gereja tempat kita ini terbuka. Kalau mungkin ada sesuatu yang kurang pas, kurang baik menurut Bapak Ibu saudara, silakan memberikan masukan. Kalau mungkin dulu di Komsel, mungkin melalui Komsel bisa diberikan, disampaikan, kemudian bisa menyampaikan ke saya. Ataupun mungkin Bapak Ibu langsung ke saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini sama-sama. Kalau semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan Allah yang kita sembah, kita akan melakukan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian di tempat ini kita belajar mewujudkan kerukunan itu. Kemudian melalui IKBJ saudara, Ikatan Keluarga Besar Jemaat Gereja Betel Indonesia. Di mana kalau ada orang yang meninggal, kekasih hati kita dipanggil Tuhan, maka kita itu tidak ada golongan-golongan. Kita sama-sama dari golongan yang mungkin rendah, tengah, sampai yang ke atas. Sama. Kita bersama-sama. Kita sehati, sepenanggungan bersama-sama. Nah, kita akan belajar mewujudkan semuanya itu sehingga di gereja kita secara nyata tidak ada yang tidak akur. Semuanya akur, semuanya rukun, baik di dalam benar-benar kita punya hati karena Allah mau rukun dalam hidup kita semuanya. Amin. Enggak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa. Asalkan di dalam hidup saudara dan saya benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. IKBJ, Ikatan Keluarga Besar Jemaat ini menolong menyatukan setiap kehidupan kita. Sehingga jemaat di tempat ini tidak pilih kasih, tidak peduli. Baik mereka semuanya, kalau ada duka, kita mendengarkan bersama-sama, kita datang bersama-sama, dengan kita berpartisipasi bersama-sama, merasakan duka bersama-sama. Nah, mari Bapak Ibu saudara yang kasih, saya dapat titipan kalau mungkin ada yang belum bayar iurannya, yuk dibayarkan, tanggung jawab kita. Nah, dulu sebelum pandemi, kita bersama-sama ada setiap 3 bulan sekali. Di dalam kehidupan kita mungkin, dalam keluarga kita
tidak ada yang diulang tahun. Enggak usah ngenes. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di gereja. Dulu itu 3 bulan sekali kita ulang tahun bersama. Untuk apa? Untuk kerukunan, untuk kebersamaan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kita semakin hari harus semakin belajar bahwa di gereja kita ini pun ada yang namanya kerukunan. Sehingga kita di gereja bukan ada yang namanya celah-celah untuk hancur. Tetapi kita bersama-sama merindukan kerukunan sehingga damai sejahtera Allah melimpah dalam setiap hidup kita. Amin. Poin yang ketiga, hidup dengan karakter Kristus. Dalam ayat 46 sampai 47, tidak mementingkan diri sendiri, tulus hati dan kesukaannya bersekutu. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Kita tidak usah melihat orang lain. Kita akan belajar melihat diri kita masing-masing. Sampai hari ini kita yang mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat hidup kita. Sudahkah watak kita, kelakuan kita, hidup kita ini berubah menjadi seperti Yesus? Semakin hari, dari hari ke hari kemarin tidak sama dengan hari ini. Hari ini harusnya tidak sama dengan besok. Karena hidup kita semakin hari semakin berubah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama. Kita tidak usah menunjuk satu dengan yang lain. Kita akan semakin hari semakin mengoreksi diri kita. Karena diri kita lah yang akan menentukan kehidupan kita dalam kekekalan nanti. Jangan sampai terlambat dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita yang hadir saat ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Sudahkah hidup kita di dalam kehidupan kita menjadi saksi dengan kebaikan sesuai contoh yang diberikan dalam jemaat mula-mula. Bapak Ibu saudara yang kasih, sudahkah hidup Bapak Ibu saudara dan saya hidup suka berbagi? Sudahkah dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya hidup rukun satu dengan yang lain? Sudahkah hidup Bapak Ibu saudara dan saya hidup dengan karakter Yesus? Amin. Mari kita akan persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu yang luar biasa datang dalam setiap kehidupan kami. Kami yang sudah mendengarkan Tuhan. Hamba-Mu mohon pengampunan daripada Engkau. Karena keterbatasan-keterbatasan hamba-Mu. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah. Tidak ada batasannya, akan terus berbicara dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampunilah kami Tuhan. Ini kami yang sudah mendengarkan kepada sebagian firman-Mu. Ini kami yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu yang sangat luar biasa. Kami yang mengakui Engkau Yesus sebagai Allah kami. Namun kehidupan kami belum bisa untuk menjadi bersaksi dengan kebaikan kami. Ampunilah kami Tuhan. Dan saat yang indah ini kami mau setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman, kami yang sudah menikmati lawatan-Mu, kami mohon pengampunan daripada Engkau.
dan saat yang indah ini. Sebelum kami makan minum perjamuan kudus, kami mohon pengampunan Engkau Tuhan. Dan ini kami mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan mau menjadi saksi-saksi-Mu sesuai apa yang Tuhan teladankan melalui kehidupan jemaat mula-mula. Kami mau hidup suka berbagi. Kami mau hidup rukun satu dengan yang lain. Dan ini kami mau hidup dengan karakter Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah, ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Karena tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucapkan selain hormat syukur kepada Dia. Kau baik Yesus. Haleluya. Kau baik. Haleluya. 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 Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perjamuan kudus saat ini. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.